Chen Xiang dan Leng Yulan bersembunyi di dalam hutan, mengamati dinding di kejauhan. Karena tambang batu kristal itu sangat penting, Extreme Martial Sect telah mengelilingi tambang dengan dinding tebal dan tinggi. Chen Xiang tidak menyangka ada struktur sebesar itu dan begitu jauh di dalam hutan. Dia juga memperhatikan ada banyak tenda yang didirikan tepat di depan gerbang, di mana banyak orang berjalan di sekitarnya. Itu semua adalah murid klan iblis yang mereka sebenarnya berani berkemah langsung di depan pintu masuk. Ada total sekitar 100 murid klan iblis yang mereka relatif lebih kuat daripada seniman bela diri True Martial Realm dari Extreme Martial Sect. Hal itu mengapa mereka begitu berani. Leng Yulan menjelaskan. Dia erat meraih tangan Chen Xiang. Dia tiba-tiba khawatir dia akan segera bergegas, yang akan sangat berbahaya. Yulan, tidak perlu khawatir tentangku. Chen Xiang tersenyum. Aku tidak mengkhawatirkanmu, hanya takut bahwa kamu akan bertindak sembrono. Leng Yulan telah tinggal di sini selama 2 bulan sekarang, dan dia memiliki pemahaman tentang para murid klan iblis yang ini. Jika klan iblis yang tidak cukup kuat, dia pasti sudah membantai mereka semua. Dalam hatinya, dia percaya bahwa tidak peduli apa, Chen Xiang saat ini lebih lemah darinya. Chen Xiang mengeluarkan busur hitam dan tersenyum nakal. Kamu, apa kamu tahu apa ini? Melihat busur itu, Leng Yulan sedikit terkejut sebelum berseru dengan suara rendah, menuntut Life Devil Bow. Saya mendengar bahwa saudara laki-laki mendapatkannya setelah membunuh 100 murid dari 100 Poison Sekte, tetapi bukankah saudara laki-laki terluka oleh Liao Shaoyun dari Sekte Bela Diri Sejati? Segera setelah itu, mereka juga mengambil busur. Chen Xiang tertawa dan berkata, benar, tapi Liao Shaoyun memberikannya kepada muridnya. Setelah aku membunuh muridnya, aku merebutnya kembali. Kau seharusnya sudah mendengar tentang Sekte Bela Diri Sejati dan Sekte Bela Diri Buas yang datang untuk menciptakan masalah selama turnamen besar Sekte Bela Diri Ekstrim kita. Leng Yulan mengangguk. Pada saat itu, Chen Xiang membuat penampilan yang luar biasa, memenangkan 3 kompetisi dan membantai kejeniusan keluarga Lu hingga keluarga Lu menderita kerugian yang menyedihkan. Belum lagi dengan kejam mengalahkan 2 orang yang datang untuk membuat masalah selama kompetisi seni bela diri. Itu persis sedemikian rupa sehingga Sekte Bela Diri Ekstrim memutuskan semua hubungan dengan Sekte Bela Diri Sejati dan Beast Martial Sekte. Setelah itu, Chen Xiang membunuh seniman bela diri True Martial Realm tingkat 3 di Black Tortoise Mountain, dan melakukan banyak hal serupa di dalamnya. Meskipun Leng Yulan tidak pernah meninggalkan lembah Ichewin, informasi itu masih sampai padanya, dia bisa melihat seberapa besar reputasi Chen Xiang. Leng Yulan sangat bangga memiliki saudara seperti itu, dan Chen Xiang juga sangat mencintainya, dia bahkan mengiriminya Dance Building Foundation yang berharga itu. Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Leng Yulan bertanya. Dengan bantuan indera ilahi yang kuat dari naga kecil di lengan Chen Xiang, ia dapat mempelajari tingkat kultivasi orang-orang yang tersembunyi di dalam tenda. 1 level 5 Realm Martial Realm, 3 tingkat True Realm Martial, 5 level True Martial Realm 2, 10 Realm Bela Diri True level 1, sedangkan sisanya adalah seniman bela diri Mortal Martial Realm. Aku akan menggunakan busur ini untuk membunuh 3 seniman bela diri True Martial Realm tingkat 3, dan kemudian berurusan dengan seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5 setelahnya. Aku akan menyerahkan antek-antek sisanya kepadamu, kata Chen Xiang, lalu membidik tenda. Tunggu, aku akan berurusan dengan seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5 itu. Saudaraku, kau berurusan dengan antek-antek itu. Leng Yulan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak bisa, aku akan berurusan dengannya. Chen Xiang mendesak. Baginya, seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5 sepele. Bagaimanapun, dia memiliki Black Tortoise Adamantil Armor. Dia secara alami tidak takut pada seseorang di level 5 dari Realm Martial Realm, namun, Leng Yulan berbeda. Saudaraku, tinggalkan dia untukku. Aku sudah berada di dalam lembah Ichewin dan tidak bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, kau bisa membantuku. Leng Yulan memegang lengan Chen Xiang dan dengan genit menggoda kata. Chen Xiang merasakan lengannya sendiri tersangkut di antara 2 benjolan lunak, saat warna merah muncul di wajahnya. Oke. Leng Yulan tersenyum, mengangguk, dan mencium pipi Chen Xiang, membuatnya agak terkejut. Melihat Chen Xiang yang memerah, Leng Yulan terkikik dan berkata, saudaraku, kamu benar-benar malu. Chen Xiang mengetuk kepalanya,
tersenyum dan berkata, "Kamu tahu, kamu baru saja menganiaya saudaramu yang murni." Leng Yulan melepaskan lengan Chen Xiang, dan kembali ke penampilan serius sebelumnya, menjadi berbeda di sekelilingnya. Chen Xiang mengangkat busur iblis kehidupan menuntut, dan membidik ke salah satu tenda, tertawa dengan suara rendah, "Orang-orang ini sangat mulia. Setiap orang dari mereka memiliki tenda sendiri, sungguh surga membantuku. Senjata roh level 7 peringkat ketiga, akhirnya aku bisa melihat seberapa kuat benda ini." Leng Yulan juga sangat mengantisipasi pertarungan yang akan datang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Aku jarang menggunakan benda ini, tunggu sampai aku selesai berurusan dengan orang-orang ini maka aku akan memberikannya padamu." Saat berbicara, Chen Xiang menuangkan universal trukinya ke bow iblis kehidupan menuntut, saat panah hitam tiba-tiba muncul. Chen Xiang mengarahkan dengan perasaan ilahi pada setan Tru Yang Qi di dalam tenda. Saat dia melepaskan tali busur iblis, panah hitam melesat ke tenda itu dalam sekejap mata. Chen Xiang mengarahkan langsung ke dantian pria itu, setelah panah dari busur iblis kehidupan menuntut memasuki tubuhnya, truki yang kuat pecah, menghancurkan semua yang ada di dalam tubuh pria itu dalam sekejap mata. Benar-benar sunyi dan sangat kejam, belum lagi Chen Xiang juga menggunakan universal truki yang menakutkan, yang membuat panah itu menjadi lebih hebat. Yang memungkinkan untuk mengambil kehidupan seniman bela diri True Martial Realm tingkat 3 dalam sekejap mata. Sangat tangguh. Kakak bisa menimbulkan terlalu banyak masalah, lebih baik kamu simpan sendiri. Leng Yulan dengan ringan tersenyum. Meskipun dia tahu busur itu sangat berharga, dia merasa menyerahkannya pada Chen Xiang akan membuatnya lebih aman. "Kakak yang baik, saya akan mengunjungi Kekaisaran Surgawi Senjata Ilahi dan membuat Guru Xian-Xian membantu Anda menempa senjata yang bagus," kata Chen Xiang. Sambil menikmati pemandangan dengan kecantikan berambut putih yang tersenyum, Chen Xiang menembakkan panah lain, membunuh artis bela diri True Martial Realm tingkat 3 lainnya. Sekarang Chen Xiang datang untuk mengetahui mengapa bow iblis kehidupan menuntut ini ditempatkan ketiga di antara semua senjata roh tingkat 7, dan mengapa itu disebut busur iblis. Itu sangat kuat, truki menjadi lebih kuat setelah melewati arai roh khusus di busur iblis. Leng Yulan juga memuji tembakan tanpa henti, dengan senyum menawan dia berkata, "Kakak, dekan berkata dia akan membantu saya mendapatkan pedang besar yang kuat. Hanya saja dia belum menemukan semua bahan." "Benar, saudara, Xian-Xian sama-sama setenar aku, kamu bilang siapa yang lebih cantik antara aku dan dia?" Pertanyaan ini membuat Chen Xiang berkeringat. Dia tertawa dan berkata, "Gadis sial, mengapa kamu membuat hal-hal sulit bagi saya? Anda berdua sama-sama cantik." Leng Yulan tersenyum manis, senyumnya sangat menawan. Chen Xiang tidak mengharapkan kecantikan berambut putih dingin dan bangga ini serta benar-benar menakjubkan untuk benar-benar memiliki sisi yang lucu. "Kamu sebaiknya memanggil kakak iparnya." Chen Xiang tertawa dan berkata sambil menembakkan panah lain. Dengan demikian, 3 seniman bela diri True Martial Realm tingkat 3 telah terbunuh. Jika ketiga murid klan iblis yang mengetahui bahwa mereka ditembak mati oleh seorang bocah yang juga tertawa dengan cantik, mereka pasti akan menyerahkan kuburan mereka. Tidak, itu akan membuatnya terdengar lebih tua. Dia sepertinya hanya sedikit lebih tua dariku jadi aku hanya akan memanggil saudara perempuannya. Leng Yulan bertindak manja karena dia sangat senang bisa bersama Chen Xiang. Dia bisa bertindak bebas di sekelilingnya, sementara dia selalu tampil menonjol di depan orang lain. Itu karena dia sangat ragu-ragu terhadap orang lain, dan itu adalah mekanisme perlindungan dirinya. Dibunuh tanpa suara atau napas, yang memungkinkan Chen Xiang menyelesaikan setengah misinya dengan mudah. Tentu saja, jika dia menembak artis bela diri True Martial Realm level 4 atau 5, dia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan terdeteksi. Itu sebabnya hanya setelah berurusan dengan para murid yang lebih lemah ini dia berniat untuk menembak seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5 itu. Dengan cara ini, dia dan Leng Yulan akan menghadapi lebih sedikit bahaya selama pertempuran dengan seniman bela diri jalur iblis yang kuat itu. Chen Xiang dengan mudah berurusan dengan 3 tingkat 3 True Martial Realm iblis murid yang klan, tapi dia masih tidak bergerak pada saat ini. Dia terus menembak 5 seniman bela diri True Martial Realm tingkat 2 itu sebagai gantinya. Bagaimanapun itu adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan, dan itu akan memungkinkannya untuk menyimpan banyak hal menyusahkan pada akhirnya. "Yulan,
Apakah kamu tahu apa hubungan antara permaisuri kekaisaran surgawi senjata ilahi dan dekanmu? Chen Xiang bertanya, sambil membidik tenda yang relatif lebih jauh, sekali lagi menembakkan panah lain. Aku tidak tahu, setiap kali dia datang, dia sangat misterius, sama ketika dia pergi. Aku bahkan tidak tahu kapan dia datang atau pergi. Dekan juga misterius, kita tidak bisa sering melihatnya, dan umumnya lembah Icewin dikelola oleh para penatua. Aku sudah lama berada di lembah Icewin, namun aku bertemu dengan dekan tidak lebih dari 20 kali. Leng Yulan menjawab, dia juga penuh ketidakpastian, dan sangat ingin tahu tentang masalah ini. Chen Xiang tidak terkejut, karena dekan dan penatua dan Xiang Taoyuan juga seperti ini, benar-benar tak terduga dan misterius. Penatua dan masih baik, setidaknya dia sering muncul. Namun, dekan dan Xiang Taoyuan dan dekan lembah Icewin, keduanya terselubung misteri dan sangat jarang keluar. Mereka semua adalah wanita, belum lagi taipan dari pengaruh masing-masing. Pada akhirnya, mengapa mereka menyembunyikan diri sedemikian rupa? Menurut penatua dan, dia melakukannya untuk melindungi dirinya sendiri, karena dia memiliki roh api bulan ungu. Lebih khusus lagi, dia khawatir tertangkap oleh para pencari roh api. Apakah dekan lembah Icewin dan dekan dan Xiang Taoyuan juga melakukan hal yang sama karena alasan yang sama? Apakah keduanya memiliki roh api? Atau hal kuat lainnya? Dalam hitungan beberapa detik, 5 tingkat 2 True Martial Realm bela diri klan iblis yang juga diam-diam ditangani oleh Chen Xiang. Setelah beristirahat sebentar, Chen Xiang berbicara dengan nada berat, Yulan, apakah Anda siap? Saya akan menyerang seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5, jika saya tidak bisa membunuh orang itu, Anda harus bertarung dengannya. Tangan seperti giok Leng Yulan sudah ada di gagang pedang besar di punggungnya. Dia memiliki tampilan serius yang mati, dia selesai dengan persiapannya. Chen Xiang menuangkan banyak universal truki ke bau iblis kehidupan menuntut, hanya setelah busur tidak bisa menyerap lagi truki dia menembak panah. Panah itu agak besar, setelah Chen Xiang menembaknya ke tenda yang relatif lebih besar, itu hanya bergetar sedikit sebelum raungan menggelegar datang dari dalam. Tiba-tiba, seorang pria kekar melesat keluar dari atas tenda, melompat ke udara, memegang pedang hitam dan meraung lagi dan lagi dalam kemarahan. Anjing mana yang diam-diam merencanakan ini, cepat-cepat bangun. Pria kekar itu berteriak. Diikuti dengan cermat setelah oleh pria itu mengaum, hampir 100 orang dari juga keluar dari tenda. Sementara Leng Yulan dengan ganas menarik keluar pedang besar di punggungnya dengan teriakan dingin, seorang diri menggenggam pedang raksasa yang mendominasi itu. Dia tampak lebih berani dan ganas, bahkan lebih liar. Iblis berambut putih, kamu lagi. Pria itu baru saja menyelesaikan kalimatnya sebelum sosok Leng Yulan menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul puluhan zang di luar, dengan kedua tangan memegang pedang itu, dengan keras membelah ke arah pria itu. Dingin ki meledak dan tiba-tiba menutupi pintu masuk. Namun, tepat setelah itu ki dingin muncul, aliran panas tiba-tiba meledak, membuat orang sangat tidak nyaman. Yang paling menakutkan adalah perpaduan ki panas dan dingin, yang membentuk truki yang sangat aneh, yang membuat semua orang yang hadir merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Pemogokan Leng Yulan itu sangat kuat, namun, pemogokan yang kejam itu diblokir oleh pedang hitam. Namun suara ledakan meledak, ketika celah tiba-tiba muncul di pedang pria itu. Melihat ini, Chen Xiang benar-benar tercengang. Setelah perpaduan api dan es ki sejati benar-benar menjadi sangat menakutkan. Sangat sulit membayangkan gadis seperti itu benar-benar mampu melepaskan truki sombong, belum lagi setelah dampak truki ledakan yang sangat kuat. Tingkat 4 Leng Yulan dari kekuatan True Realm Martial sebenarnya sebanding dengan seseorang di tingkat 5 True Martial Realm yang juga milik klan iblis yang. Meskipun dia memegang pedang besar, teknik pedangnya sangat gesit dan elegan, siapapun yang melihat adegan ini memiliki perasaan aneh. Tentu saja, kecepatannya juga sangat menakutkan, dia tiba-tiba menghilang lagi dan muncul kembali di belakang pria itu, membuatnya sangat sulit untuk melacak pergerakannya. Pria itu telah mencapai level 5 dari True Realm Martial, jadi tentu saja dia bukan seorang yang sembarangan. Meskipun dia ditekan oleh Leng Yulan, dia masih bisa menahan serangannya. Kecepatan Leng Yulan sangat sulit untuk diikuti, tetapi ia memiliki truki yang sangat kaya, ia akan selalu melepaskan perisai truki tepat pada waktu yang tepat untuk menahan pukulan cepat Leng Yulan.
Pria ini telah menunggu para seniman bela diri True Martial Realm tingkat 2 dan 3 untuk tiba. Ia awalnya percaya bahwa ia akan dapat bersantai segera. Namun, setelah menunggu begitu lama, mereka masih tidak terlihat. Hanya 10 tingkat 1 Realm Martial sejati dan sekelompok besar murid Realm Martial bergegas. Mereka semua sangat lemah, hanya mendekati Truki yang sombong Leng Yulan akan menyebabkan mereka menyemburkan darah. Chen Xiang menyadari Leng Yulan sangat tangguh, dan tidak memiliki kekhawatiran lebih lanjut. Tanpa gangguan lebih lanjut, Chen Xiang mengeluarkan pedang besi di pinggangnya, dan tiba di depan kelompok murid itu setelah beberapa melompat. Dengan suara pedang besar, dia melambaikan pedang panjang di tangannya, bersama dengan fluktuasi SWOT Ki. Bayangan pedang tak berujung muncul saat ia menuangkan ki sejati yang dalam dan menakutkan ke dalam pedang panjang, mengubah pedang biasa itu menjadi senjata pembantai ilahi. Dalam rentang waktu singkat, banyak murid tingkat 10 Mortal Martial Realm dipenggal. Para murid ranah sejati-sejati memperhatikan Chen Xiang sangat tangguh dan segera mundur. Saat bertarung dengan Leng Yulan, pria itu dengan marah meneriakkan beberapa nama. Chen Xiang menduga mereka adalah orang-orang yang baru saja mati di bawah busur iblisnya. Tidak peduli bagaimana pria itu berteriak, tidak ada orang lain yang keluar dari tenda. Selama pertempuran, tenda-tenda tertiup angin dari gelombang ki. Pada titik ini, pria itu harus menerima bahwa semua orang sudah mati. Ini membuatnya sangat marah. Dia dengan ganas menebas Leng Yulan dalam kemarahan, tapi dia dengan mudah menghindari serangan itu, yang membuat pria itu semakin marah dan juga sangat cemas. Chen Xiang telah dikelilingi oleh sekelompok murid, semuanya adalah tingkat 10 Mortal Martial Realm bersama dengan tingkat 1 seniman bela diri True Martial Realm, tetapi di mata Chen Xiang mereka tidak lebih dari semut. Semuanya bersama. Seorang pria paruh baya berteriak. Dia baru saja melangkah maju ketika tiba-tiba cahaya emas meluap dari lengan Chen Xiang. Dia dengan cepat menusuk ke arah kelompok besar, ketika tinju besar yang terbentuk dari Golden Truki datang menabrak mereka. Slater Ki yang mencekik juga tiba-tiba muncul dan menjerat hati orang-orang itu, membuat mereka jatuh ke dalam ketakutan yang mematikan. Chen Xiang memukul kepalan demi kepalan, saat gelombang Ki yang kuat meledak seperti badai, dan menyapu ke arah kelompok itu sambil mengikis lapisan tanah yang tebal. Saat tinju itu mengenai orang-orang itu, mereka hancur berkeping-keping. Seperti mengepul guntur, suara gemuruh mengguncang segalanya, itu sangat menakutkan. Dinding itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang menonton ketika mereka dengan kaget menatap serangan tajam dari seorang bocah laki-laki dan perempuan. Meskipun atribut Truki dari keduanya berbeda, mereka sama-sama sombong dan perkasa, menyapu semua rintangan di jalan mereka. Jeritan menusuk darah yang menggema-menggema di pegunungan, membuat semua orang merasa gelisah. Serangan Chen Xiang sangat ganas, setiap pukulan adalah White Tiger Divine Fist diisi dengan Slater Ki yang sangat besar. Tidak hanya mereka yang terbunuh oleh ledakan, bahkan gelombang ki yang tersisa itu menyebabkan banyak orang terluka parah. Apakah ini kekuatan seniman bela diri yang sangat kuat? Orang-orang yang berdiri di dinding memandangi pukulan Chen Xiang yang menakutkan dan brutal itu. Setiap pukulan tinju akan menyebabkan korban menghilang menjadi kepulan asap, kekuatan semacam ini membuat mereka semua terengah-engah. Pada saat yang sama, mereka juga diam-diam bersemangat di hati mereka karena seseorang akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. Para murid iblis yang klan tiba-tiba merasa mereka tidak pantas disebut murid sekte iblis. Di mata mereka, keberadaan Chen Xiang mirip dengan dewa iblis. Banyak siswa tingkat 10 Mortal Martial Realm membasahi celana mereka dalam ketakutan dari pukulan brutal yang datang dari Chen Xiang. Sekarang, pintu masuk di luar tambang tidak hanya memiliki bau darah yang tersisa, ada juga bau busuk. Sekarang, kurang dari 30 murid yang tersisa dari kelompok asal hampir 100 orang. Beberapa yang tersisa ini mulai melarikan diri dalam ketakutan, sambil berteriak-teriak menusuk. Chen Xiang tidak menyerang mereka, namun orang-orang itu masih terus berteriak keras karena ketakutan. Melihat orang-orang itu melarikan diri, Chen Xiang tidak mengejar mereka. Semua seniman bela diri True Martial Realm telah dibunuh olehnya, hanya tingkat 10 Mortal Martial Realm dibiarkan pergi. Dia melihat ke tempat yang jauh, yang mengirimkan getaran satu demi satu. Di sana, Leng Yulan telah bertarung dengan pria terakhir yang tersisa. Chen Xiang selalu memperhatikan pertarungan mereka.
Tidak diketahui berapa banyak serangan yang dilakukan Leng Yulan, serangannya selalu diblokir atau dihindari oleh pihak lain. Namun, dia sangat toleran dan sabar, dan memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya. Dia tahu dia harus tetap tenang, terlepas dari kata-kata jahat yang dikutuk pria itu padanya, seolah-olah kata-katanya hanyalah angin. Kekuatannya pada dasarnya seimbang dengan pria itu, dia tidak punya kelonggaran untuk membuat kesalahan, kalau tidak dia akan kalah dalam pertempuran. Kesempatan datang. Leng Yulan tiba-tiba melihat bahwa lelaki itu sedikit lebih lambat, bahwa sedikit sekali perbedaan yang memungkinkannya untuk memotong lengan lelaki itu ketika dia melolong dengan sedih. Mengambil keuntungan dari pria yang meraung kesakitan, Leng Yulan menebas lagi serangan pedang. Dalam sekejap mata dia menghilang, dan muncul di belakang pria itu. Dia mengayunkan pedang raksasanya dengan sangat cepat, itu tampak seperti seberkas cahaya saat terbang ke arah lawannya. Pedang raksasa itu, ki dingin diikuti dengan rilis hotkey, berubah menjadi tipe unik true ki sejati yang mengeluarkan suara berderak. Benar ki sejati ini dituangkan ke dalam pedang besar itu, dan ditusukkan ke tubuh pria itu hingga tembus. Lebih jauh lagi, itu juga menghasilkan ledakan kecil, menghancurkan bagian atas tubuh pria itu. Ketika Leng Yulan melambaikan tangannya yang seperti batu giok, sekelompok api jatuh ke mayat pria itu, mengubahnya menjadi abu. Hanya pada titik ini dia menghela nafas, sambil terengah-engah, dia tiba di depan Chen Xiang. Ini membuat orang-orang yang berdiri di dinding sekali lagi gemetar ketakutan, seorang gadis benar-benar bisa secara brutal membunuh seseorang dengan cara yang begitu kejam dan tanpa ampun. Chen Xiang mengambil sapu tangan, dan menyeka keringat di wajah Leng Yulan, sambil menyeringai dia berkata, "Putri Tirani, kau benar-benar tidak bertempur seperti seorang gadis. Saudaraku, aku tangguh, kan? Aku membunuh seorang artis bela diri True Martial Realm tingkat 5. Leng Yulan dengan bangga tersenyum dan berkata, "Tidak sebanyak aku, jika itu aku tidak akan butuh waktu lama." Chen Xiang meremas wajahnya dan tersenyum. "Aku tidak percaya kamu. Kenapa kita tidak bertarung saja?" Leng Yulan segera membalas, ketika sebuah kilatan muncul di matanya yang cantik. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, "Sekarang bukan saatnya, semuanya masih belum selesai." Sambil berbicara, dia melihat ke arah orang-orang yang berdiri di dinding, memeluk pinggang Leng Yulan dan mengambil lompatan ringan, melompat ke tembok yang tingginya sekitar 20 zang itu. "Jangan khawatir, aku dari Sekte Bela Diri Ekstrim. Aku ingin melihat orang yang bertanggung jawab di sini," kata Chen Xiang, sambil melepaskan Leng Yulan. Orang-orang itu masih tenggelam dalam syok dari pembantaian sebelumnya. Ketika Chen Xiang, dewa pembantai ini, tiba-tiba melompat ke arah mereka, mereka takut setengah mati karena mereka segera mundur beberapa langkah. Chen Xiang mengambil medali dari sakunya, yang merupakan bukti identitas murid ekstrim martial sect. Orang-orang ini skeptis tentang Chen Xiang yang berasal dari Sekte Pedang Bangga, tetapi mereka tidak berharap Chen Xiang ternyata berasal dari Sekte Bela Diri Ekstrim, atau bahwa Sekte Bela Diri Ekstrim memiliki individu yang kejam. "Hei, kamu tidak kenal aku. Aku membantumu, apakah kamu juga meragukan aku?" Wajah Leng Yulan yang memukau berubah menjadi sangat dingin. "Tentu saja kami mengenalimu, iblis wanita yang dingin. Kami sudah lama mendengar namamu," jawab seorang pria dengan tergesa-gesa. Leng Yulan memang sangat terkenal di sini, karena dia sering datang ke kota pedang beku untuk menanyakan tentang Chen Xiang. Juga, lembah Ichewin berada sangat dekat, dan dia kadang-kadang juga melakukan beberapa perbuatan baik dalam perjalanan ke sana dan kembali. Ditambah lagi, dia memiliki rambut putih yang mempesona dan juga penampilan yang memukau, dengan kekerasan seperti guntur dan kecepatan yang seperti angin, tidak akan sulit untuk membayangkannya untuk tidak menjadi setenar ini. Chen Xiang saat ini sedang menyamar, orang-orang ini tidak mengenalinya dan dia juga tidak mengungkapkan namanya. Dia takut jika dia mengungkapkan keberadaannya, dia akan memprovokasi masalah yang tidak perlu. Chen Xiang dan Leng Yulan mengikuti seorang pria dan dari sebuah gua memasuki tambang, di dalam ada banyak terowongan, yang juga bisa memainkan peran pelindung. Chen Xiang dan Leng Yulan tiba di sebuah ruangan batu yang sangat terang di mana mereka melihat seorang setengah baya dengan kulit pucat, dengan satu pandangan, siapapun bisa tahu dia terluka. "Dan Yuan?" Chen Xiang bertanya, ketika pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. "Sebelum datang ke sini,
Chen Xiang sudah belajar dari Penatua Tan bahwa pelindung tambang itu adalah seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5 yang disebut Dan Yuan. Namun, sekarang dia terluka. Chen Xiang mengeluarkan sebuah kotak dengan White Jade dan menyerahkannya untuk membantu Dan Yuan pulih. Dan Yuan dengan penuh syukur berkata, saya baru saja mendengar keributan di luar, sepertinya perkelahian terjadi. Apa yang terjadi? Dan Yuan mengenali Leng Yulan, terlebih lagi dia sudah meminta bantuan Extreme Martial Sect. Dia tahu bahwa seseorang telah datang untuk membantu mereka. Chen Xiang menjawab, masalah ini diselesaikan, tetapi saya tidak dapat menjamin tidak ada yang akan datang lagi. Hal ini harusnya merupakan karya klan iblis yang dan sekte pedang bangga yang berkolusi satu sama lain. Saya perlu memberitahu sekte dalam sesepuh dan meminta mereka untuk mengirim lebih banyak orang untuk menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, seorang pria berlari masuk dan berkata, Bos Yuan, murid-murid dari sekte pedang bangga telah tiba di luar. Mereka mengatakan mereka ingin berbicara dengan Anda. Dan Yuan sedikit terkejut sejenak sebelum berbicara, kami akan keluar. Di matanya, Chen Xiang bahkan lebih kuat darinya, kalau tidak, dia tidak akan bisa menyingkirkan semua murid klan iblis yang. Apakah orang-orang sekte pedang bangga berniat ikut campur dalam masalah ini? Chen Xiang bertanya. Sebenarnya, tidak. Sebenarnya, sekte pedang bangga dalam kekacauan dari pertikaian, mereka tidak punya waktu luang untuk mengelola orang lain. Namun, salah satu pemimpin sekte pedang bangga berkolusi dengan klan iblis yang. Mereka tidak punya pilihan selain datang ke sini, meskipun sekte pedang bangga terpecah, mereka tidak ingin disalahkan karena berkolusi dengan sekte setan. Jawab Leng Yulan. Chen Xiang dan yang lainnya tiba di aula yang relatif sederhana di dalam gua. Mereka melihat beberapa orang dengan pedang digantung di pinggang mereka. Dengan sarungnya ditutupi permata, bersinar dengan aura yang mempesona, mengenakan pakaian cantik, dengan wajah penuh kesombongan. Semua dari mereka di masa remaja, dengan hanya satu pandangan, itu jelas mereka semua murid sekte pedang bangga. Dan Yuan, kita bertemu lagi. Seorang pria muda dengan acuh berkata. Melihat Dan Yuan, tiba pria muda itu bahkan tidak berdiri, dan tetap duduk di sana dengan udara yang sangat arogan. Melihat ini, Chen Xiang dan Leng Yulan sangat tidak bahagia. Dan Yuan juga agak kesal, tapi dia sering berurusan dengan para murid sekte pedang bangga, jadi dia sudah lama terbiasa dengan itu. Leng Yulan. Pria muda itu tiba-tiba melihat kecantikan berambut putih di belakang Dan Yuan, dan tidak bisa tidak berseru. Gan Jiujian, apa yang kamu lakukan di sini? Leng Yulan dengan dingin menjawab dengan tatapan dingin. Jelas sekali dia memegang sikap yang sangat ofensif terhadap pemuda yang bernama Gan Jiujian ini. Chen Xiang menilai bahwa Gan Jiujian, meskipun ia tampan, level kesombongannya akan membuat orang lain menganggapnya menjijikkan. Gan Jiujian tidak memperhatikan Chen Xiang karena dia saat ini terlihat seperti pria paruh baya biasa. Saat ini, semua perhatian Gan Jiujian adalah pada tubuh Leng Yulan. 4 murid Proud Sword Sect lainnya juga melakukan hal yang sama. Meskipun aula itu sederhana, masih terang benderang. Tidak sulit untuk melihat Leng Yulan sangat tidak bahagia, dia tidak suka ada orang yang menatapnya begitu kasar. Tentu saja, Chen Xiang adalah pengecualian. Layak dengan reputasi pahlawan wanita terkenal, kamu berhasil berurusan dengan lebih dari 100 murid iblis yang klan. Gan Jiujian berkata. Sepotong kejutan melintas di matanya, mereka semua percaya bahwa itu semua karena Leng Yulan. Gan Jiujian, apakah kamu datang ke sini hanya untuk berbicara omong kosong? Aku merasa kamu menjijikkan, jika sekarang kamu sudah selesai dengan omong kosong, keluarlah. Leng Yulan tidak memandang Gan Jiujian dan berteriak keras. Ini membuat Chen Xiang diam-diam tertawa, gaya akting Leng Yulan sangat berani. Bahkan dalam pidatonya dia sangat kasar. Gan Jiujian terkejut sesaat, kulitnya menjadi sangat jelek. Setelah itu, dia melihat Dan Yuan dan berkata, Dan Yuan, aku juga tidak akan bertele-tele. Meskipun Leng Yulan membantu kamu mengalihkan krisis ini, klan iblis yang masih belum meletakkan senjata mereka. Selama Anda bersedia berbagi tambang ini bersama kami, Sekte Pedang Bangga, akan menjamin keselamatan Anda. Chen Xiang dan yang lainnya segera mengerutkan kening. The Proud Sword Sect memberi mereka ancaman telanjang bulat. Saat Dan Yuan hendak menolak, dia mendengar Chen Xiang dengan dingin berteriak, sama sekali tidak. Gan Jiujian memandang Chen Xiang dan mencibir, dari mana datangnya minion ini?
Tidak bisakah kamu melihat kita sedang berbicara? Siapa yang membiarkan pria rendahan semacam ini menyela? Gan Jiujian baru saja berbicara sampai di sini sebelum kulitnya mengalami perubahan cepat. Chen Xiang tiba-tiba menghilang. Meskipun tanggapan Gan Jiujian cukup cepat, dia masih lamban oleh hantaman dan embusan angin melewatinya ketika semua orang dengan jelas mendengar suara tamparan yang tajam diikuti hampir secara instan oleh yang lain. Chen Xiang baru saja menamparkan dengan kejam dan kemudian menganiaya Gan Jiujian. Pipi Gan Jiujian mati rasa karena rasa sakit saat ia terbang keluar dari kursi. Sementara darah muncul dari sudut mulutnya, Chen Xiang memulai dengan tangan yang sangat berat. Kamu, Gan Jiujian terdiam. Dalam sekejap mata seseorang telah memberinya 2 tamparan di wajah. Jika lawannya berharap, dia bisa memotong kepalanya sebagai gantinya dalam sekejap mata. Kekuatan semacam ini berada di luar kemampuannya dengan selisih yang sangat besar. Aku akan bertarung sampai mati bersamamu. Murid-murid Sekte Pedang Bangga kita benar-benar tidak bisa dihina. Gan Jiujian tiba-tiba mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi amarah. Pada titik ini, dia perlahan menarik keluar pedang panjang yang bersinar dalam cahaya dingin dari sarung pedang yang mempesona itu. Setelah pedang itu keluar dari sarungnya, Slater Ki tiba-tiba memenuhi aula kecil itu, membuat semua orang sangat ketakutan. Bangga Pedang Darah, peringkat pertama di senjata roh tingkat 7. Leng Yulan berseru, saat dia bergegas ke sisi Chen Xiang. Gan Jiujian melihat Leng Yulan dan Chen Xiang bertindak sangat intim dan menjadi lebih marah. Gan Jiujian mencibir dan berkata, mari kita selesaikan ini dan untuk semua. Tingkat 4 True Realm Martial, kata Chen Xiang dengan dingin. Benar, aku berada di level 4 dari True Realm Martial, dan baru berusia 25 tahun ini. Gan Jiujian dengan bangga menjawab, Yulan, kamu mundur, aku akan menghadapi orang ini. Biarkan dia tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Chen Xiang mengangkat sudut mulutnya, ketika seringai muncul di wajahnya. Gan Jiujian mendengus, aku akui kamu sedikit lebih baik dariku, tetapi jika aku menggunakan pedang ini, kamu pasti akan kalah. Leng Yulan sedikit khawatir, namun, dia masih mundur. Di aula kecil ini ada banyak orang yang hadir. Mereka semua diam-diam ingin tahu mengapa Leng Yulan, dari lembah Icewin memiliki hubungan intim dengan seseorang dari Sekte Bela Diri Ekstrim mempertimbangkan jarak antara keduanya. Gan Jiujian mengayunkan pedangnya dan mengambil langkah ke depan, tiba di depan Chen Xiang. Pedang darah bangga di tangan Gan Jiujian merilis Slater Ki yang menusuk saat terbang turun seperti petir ke arah Chen Xiang. Seketika lampu listrik bersinar, dengan percikan api. Semua orang hanya mendengar Chen Xiang mengucapkan ejekan menghina, sebelum kemunculan tiba-tiba aura biru yang berlari melintasi pedang darah bangga yang bersinar dengan cahaya dingin. Deng, dengan suara rapuh, Proud Blood Sword terbelah dua dan memberi kejutan semua orang. Pada saat yang sama, ki sejati yang penuh dengan keagungan menyelimuti aula kecil. Aura emas meledak dari tangan kiri Chen Xiang, dan ki aura yang bahkan lebih sombong dan menakutkan meledak. Tinju kiri Chen Xiang seperti naga emas, ketat dan khusyuk, dengan aura yang mendominasi melonjak. Tinju naga aura. Chen Xiang sekali lagi melemparkan teknik bela diri naga, meskipun jenis teknik bela diri naga ini adalah peringkat rendah di mata gurunya, Huang Jitian, itu masih sangat sombong. Setelah Chen Xiang mematahkan harga diri Gan Jiujian, pedang darah bangga dengan serangan pedang, ia langsung menusukkan tinju naga aura ke arah Gan Jiujian. Setelah tinju naga aura dilepaskan, itu seperti naga gila yang meraung di langit. Itu sangat menakutkan, bersinar dengan aura yang mengesankan, yang membuat para penonton tenggelam dalam ketakutan. Puff, darah menyembur keluar dari mulut Gan Jiujian seperti panah, ketika tinju kekerasan menghantam tubuhnya. Dia tiba-tiba balas menembak, bertubrukan berat dengan tembok di belakangnya menciptakan kawah manusia. Pedang darah bangga dipotong sementara itu bahkan tidak jelas apakah korban pukulan Chen Xiang hidup atau mati. Kekuatan Chen Xiang sangat mengejutkan para murid dari Sekte Pedang Bangga. Mata Leng Yulan yang cantik juga terbuka lebar karena terkejut dia melihat sosok Chen Xiang yang tinggi itu. Dia selalu sombong tentang kekuatannya sendiri dibandingkan dengan kekuatan Chen Xiang, tapi sekarang dia menyadari masih ada jarak antara dia dan kakaknya. Setidaknya dia tidak bisa begitu saja mengalahkan jenius termuda dari Proud Sword Sect. Kamu Chen Xiang. Gan Jiujian terbaring di tanah sambil terus-menerus memuntahkan darah,
dan, dengan ekspresi kecewa, menatap Azure Dragon yang membantai blade iblis pembantaian di tangan Chen Xiang. Azure Dragon yang mengancam di tubuh pedang itu membuatnya kehabisan napas karena ketakutan. Beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia diserang oleh naga yang marah. Orang ini ternyata adalah Chen Xiang. Tidak hanya para murid dari Proud Sword Sekte terkejut, bahkan orang-orang dari Sekte Bela Diri Ekstrim sangat terkejut. Mereka semua memiliki ekspresi kaget dan hormat di mata mereka saat mereka melihat Chen Xiang. Kecerdasanmu tidak buruk, tetapi kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman praktis. Terlalu terburu nafsu, dan terlalu bangga. Sekte kamu juga sama, dan karena itu memudar. Ambil ini dan pergi, lain kali aku melihatmu. Saya harap Anda akan membawa seseorang dengan beberapa kemampuan di atasmu. Chen Xiang melemparkan sebuah kotak dengan White Jade dan ke Gan Jiujian. Chen Xiang diakui sebagai ahli termuda dari Extreme Martial Sect. Meskipun baru berusia awal 20-an, dia telah melakukan banyak hal yang menghancurkan bumi, banyak kekuatan telah menawarkan hadiah yang luar biasa baginya. Tepatnya, total 10 juta batu kristal. Belum lagi, dia juga alkemis level 4. Para murid Sekte Pedang bangga terutama menggunakan pedang, dan jika mereka tidak memiliki pedang mereka akan secara signifikan lebih lemah. Itu sebabnya setelah Chen Xiang mematahkan pedang Gan Jiujian, dia benar-benar tidak bersemangat, dan mengambil keuntungan dari momen itu, Chen Xiang mengecam tinju Gan Jiujian yang terluka parah. Namun, ketika Chen Xiang menyerang, dia masih memiliki rasa toleran. Kalau tidak, Gan Jiujian sudah akan lumpuh. Kembali dan katakan kepada petinggi Proud Sword Sect Anda yang lebih tinggi untuk tidak pernah mengancam Sekte Bela Diri Ekstrim kami lagi. Sekte Bela Diri Ekstrim saya tidak takut untuk memutuskan hubungan dengan sekte lain, dan jika Anda tidak ingin Sekte Bela Diri Ekstrim saya ikut campur dalam Anda konflik internal Proud Sword Sect, singkirkan pria yang berkolusi dengan Sekte Iblis sesegera mungkin. Kata Chen Xiang dengan dingin. Sepertinya dia sama dengan pejabat tinggi dari Extreme Martial Sect. Apakah sikapnya yang memaksakan atau nadanya, semua sangat mirip dengan tokoh-tokoh top itu. Itu wajar, setelah semua, dia adalah paman bela diri muda dari 3 Taipan Extreme Martial Sekte. Dia sering mengudara di depan para Taipan itu, meskipun dia melakukannya secara diam-diam. Gan Jiujian menghancurkan kotak putih dan yang ditawarkan Chen Xiang. Gan Jiujian mengepalkan giginya dan berkata, Chen Xiang, aku, Gan Jiujian, tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Ayo pergi. Para murid Sekte Pedang bangga mendukung Gan Jiujian, mengambil pedang yang terfragmentasi itu, dan buru-buru pergi. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Leng Yulan dengan ringan mendengus dan berkata. Setelah itu, dia melihat blade iblis pembantaian naga Azure di tangan Chen Xiang. Bilah raksasa itu adalah senjata khas Chen Xiang, dikenal lebih tangguh daripada senjata roh manapun. Saudaraku, pedangmu sangat tangguh. Bisakah kau membiarkan aku memeriksanya? Leng Yulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah peralatan level yang brilian. Chen Xiang tertawa kecil dan menyerahkan bilahnya. Begitu Leng Yulan meraih blade iblis pembantaian Azure Dragon, dia tiba-tiba berteriak lembut. Dia hampir tidak bisa mencegahnya jatuh ke tanah karena terlalu berat. Di tangan Chen Xiang, beratnya puluhan ribu jin, sementara di tangan orang lain, beratnya bahkan lebih berat, setidaknya ratusan ribu jin. Leng Yulan masih tidak bisa mengangkat pedangnya, dan setelah melihatnya sebentar, dia mengembalikannya kepada Chen Xiang. Dia tahu dia sering menggunakan pisau ini untuk membunuh setiap musuh di sekitarnya. Alat berat seperti itu benar-benar digunakan dengan sangat gesit oleh Chen Xiang, ini membuat Leng Yulan diam-diam lebih mengaguminya. Dan Yuan dan yang lainnya benar-benar terdiam. Beberapa saat yang lalu, mereka mendengar Leng Yulan memanggil Chen Xiang, saudara, dan segera menyadari Chen Xiang dan Leng Yulan adalah kakak dan adik. Apa yang membuat mereka lebih terkejut adalah fakta bahwa sepasang saudara tiri ini sama-sama tidak normal. Di usia yang begitu muda, kekuatan mereka sendiri cukup mengejutkan. Saudara senior dan Extreme Martial Sekte tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun. Dekan pasti tidak akan menyalahkan saya atas cara saya bertindak beberapa saat yang lalu. Tunggu saya kembali, saya akan membuat sekte mengirim lebih banyak orang, kata Chen Xiang. Dan Yuan merasa sangat malu, dia adalah seniman bela diri True Martial Realm tingkat 5, namun, dia masih kagum dengan kekuatan Chen Xiang.
Dan Yuan sekarang mengerti mengapa Chen Xiang telah menimbulkan begitu banyak masalah dan merupakan pusat kekacauan. Semua 10 juta batu kristal ditawarkan karena dia begitu tidak bermoral. Saudara junior, saya tahu ini. Sekte Pedang Bangga adalah sekelompok softy. Meskipun mereka sangat bangga, mereka hanya tahu cara membanggakan. Dan Yuan berkata, dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, sehubungan dengan bangga pedang sekte dia memiliki pemahaman yang mendalam. Setelah berurusan dengan klan setan Yang, Chen Xiang tidak segera pergi, dia masih menunggu dan Yuan untuk pulih, hanya kemudian dia akan pergi. Ini akan menggagalkan tambang agar tidak diserang lagi. Meskipun mereka tinggal di sebuah gua, Leng Yulan tidak keberatan sama sekali. Dia memiliki kemampuan yang kuat untuk bertahan hidup sendirian, yang sebagian mengapa dia tidak membenci lingkungan seperti gadis-gadis lain. Belum lagi, dia akan bisa bertahan di sekitar kakaknya sepanjang hari, inilah yang membuatnya paling bahagia. Saudaraku, buah yang kamu berikan kepadaku benar-benar hebat. Aku belum selesai memolesnya. Leng Yulan berbaring di pelukan Chen Xiang, dia sangat menyukai perasaan nyaman ini. Chen Xiang juga suka memeluknya, dan membelai rambut putih lembutnya yang indah. Chen Xiang tertawa dan berkata, kamu bisa memperbaiki sedemikian rupa bahkan lebih hebat. Oh, itu benar. Yulan, apakah kamu ingin tahu bagaimana aku mengajarkan pelajaran kepada putra mahkota setelah kamu pergi? Ya, Leng Yulan menjawab dengan penuh semangat. Meskipun dia telah mendengar sedikit tentang dunia sekuler, informasinya tidak terlalu detail. Chen Xiang dengan sabar menceritakan hal-hal mengejutkan yang telah dilakukannya setelah Leng Yulan pergi. Dia percaya bahwa sebagai kakak laki-laki, dia harus membangun citra tinggi dan kuat di mata saudara perempuannya. Ini juga akan membantu menghindari Leng Yulan selalu berpikir dia lebih kuat daripada dia. Pembicaraan berlanjut sampai malam, dan Leng Yulan masih tidak pergi. Chen Xiang berbaring di tempat tidur dengan lengan di sekelilingnya, dia memiliki senyum manis saat mendengarkan bualan Chen Xiang. Seiring berjalannya waktu, Leng Yulan akhirnya tertidur di samping Chen Xiang. Melihat senyum manis pada Leng Yulan, Chen Xiang diam-diam memberinya ciuman di pipinya. Saudaraku sayang, sejak awal kamu menerimanya sebagai saudara perempuan untuk niat jahat. Su Meiyao meludah dengan lembut diikuti kemarahan Bai Youyu yang dingin. Pergi, jangan biarkan pikiranmu berkelana, kata Chen Xiang. Cih, kamu memeluknya sambil berbaring di tempat tidur, dan kamu tidak ingin orang lain berkeliaran ke arah yang salah. Su Meiyao mendecakkan lidahnya, dan menukas. Tepat sekali, kamu sangat dekat dengan seorang gadis di ranjang yang sama. Benar-benar hina, Bai Youyu dengan dingin mendengus. Chen Xiang dengan nakal tersenyum dan berkata, kalian berdua hanya cemburu. Setiap hari, kamu melihatku sedang mandi dan aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekarang aku bersama dengan saudara tiri perempuanku, mengapa tidak boleh? Siapa yang melihatmu? Su Meiyao menjawab dengan malu-malu. Namun, suaranya sangat rendah, dan Bai Youyu juga berhenti berbicara. Chen Xiang tertawa nakal, kamu telah melihatku tanpa pakaian, dan aku juga melihatmu telanjang, hampir seperti kita berada dalam suatu hubungan kan? Hei, aku tidak ingin pikiran orang lain berkeliaran dengan salah. Apalagi Anda telah mengintip saya ketika saya telanjang ratusan sampai ribuan kali. Su Meiyao dan Bai Youyu berdua mendengus pada saat yang sama. Ketika sampai pada titik ini, mereka tidak sabar untuk menemukan lubang dan menyembunyikan kepala mereka. Awalnya, mereka tidak berniat memberitahu Chen Xiang bahwa mereka telah mengintipnya. Siapa yang bisa berharap itu membangunkan Chen Xiang pada saat terakhir, dan mendengar percakapan mereka. Hanya melalui keberuntungan ini dia bisa mempelajari masalah memalukan mereka. Chen Xiang mulai tertawa bangga. Chen Xiang, aku juga sering melihatmu mandi. Kamu tidak terlihat baik sama sekali, dan kamu juga tidak memiliki daya tarik yang sama seperti ketika dua saudara perempuan berganti pakaian. Long Sui memotong. Ini membuat kulit Chen Xiang tiba-tiba berubah menjadi hijau, Su Meiyao dan Bai Youyu berdua lebih membisu. Mereka jelas tahu bahwa rasa ilahi Long Sui sangat kuat, bahkan mampu menembus di dalam cincin dan melihat mereka. Meskipun mereka terlihat oleh seorang gadis kecil, di dalam hati mereka sedikit banyak merasa tidak nyaman. Kedekatan dengan Peach membuat kamu hitam, Sister Meiyao, Sister Youyu, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu bahkan telah mengajarkan hal-hal buruk kepada gadis kecil ini.
kata Chen Xiang. Long Sui tertawa dan berkata, Chen Xiang, aku ingin menyentuh rambut putih adikmu. Mengenai Leng Yulan memiliki rambut putih yang aneh, Chen Xiang tidak punya penjelasan, Su Miyao dan Bai Youyu juga tidak punya. Oke, lebih baik kamu jangan biarkan dia melihatmu, kata Chen Xiang. Bagaimana jika dia melihatku? Aku sangat imut, aku tidak akan membuatnya takut. Long Sui dengan lembut mendengus, sebelum cahaya putih keluar dari lengan Chen Xiang. Setelah cahaya putih memudar, Long Sui, gadis kecil yang lembut dan imut ini, muncul di samping tempat tidur. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya tidak lebih dari seorang gadis kecil yang manis. Kesan itu semakin memantapkan dirinya dengan pakaian putih murni. Chen Xiang segera mengulurkan tangannya dan mencubit wajahnya dengan kejam. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, gadis kecil, kamu harus keluar lebih sering dan biarkan aku mencubitmu. Kalau tidak, pipi kecilmu yang lucu ini akan ada dengan sia-sia. Long Sui menatap Chen Xiang dengan tatapan sedih di wajahnya yang manis. Dengan tangannya yang seperti batu giok, dia menamparkan tangan Chen Xiang. Setelah itu, seperti anak kecil yang melihat mainan favoritnya, dia dengan sayang membelai rambut putih Leng Yulan. Long Sui bertingkah seolah itu adalah boneka kesayangannya. Chen Xiang diam-diam heran melihat ini. Dia tidak menyangka Long Sui, yang hanya tampak suka makan dan nakal, juga suka membelai rambut gadis-gadis cantik. Naga kecil, mengapa kamu sangat suka membelai rambutnya? Chen Xiang dengan kejam mencubit pipinya yang mungil, yang membuatnya mengoceh serangkaian kutukan. Long Sui tiba-tiba berubah menjadi flash putih, sebelum muncul kembali sekali lagi. Dengan cara ini, dia melepaskan diri dari genggaman Chen Xiang, pipi kecilnya sudah memerah. Bagaimana kamu bisa menggertak seorang gadis kecil? Kamu bajingan, Long Sui dengan lembut mengutuk. Naga kecil, kamu telah menyebabkan saya begitu banyak masalah. Aku sudah bersikap lunak, atau kalau tidak aku akan memukul pantat kecilmu sampai bengkak, kata Chen Xiang dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. Apa kamu mau memukulku? Aku tahu kamu tidak tahan untuk mengalahkanku. Long Sui menjulurkan lidahnya ke arahnya, dan sekali lagi dengan lincah pergi ke Leng Yulan untuk membelai rambutnya yang putih salju. Leng Yulan tertidur lelap. Dalam 2 bulan terakhir ini, dia membuat sarafnya tegang saat tinggal sendirian jauh di dalam hutan. Hanya hari ini, ketika dia berbaring di samping Chen Xiang, dia bisa sepenuhnya bersantai dan tidur nyenyak. Long Sui berbisik, dia benar-benar telah mewarisi darah naga putih. Dia berasal dari naga yang sama denganku. Kata-katanya memberi kejutan besar bagi Chen Xiang, Su Miyao dan Bai Youyu. Di pembuluh darah Leng Yulan, sebenarnya ada darah naga yang mengalir, apa artinya? Mungkinkah ibu atau ayahnya adalah naga? Apakah salah satu dari orang tuanya naga? Chen Xiang bertanya. Manusia dan naga menikahi satu sama lain, dan melahirkan hanya terdengar dalam legenda. Long Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, darah naga putih di tubuhnya sangat tipis. Itu harus dari salah satu leluhurnya, mungkin dari waktu yang sangat lama. Pada saat ketika dia lahir, darah naga putih tipis itu mungkin telah terungkap di kepalanya, itulah sebabnya dia memiliki rambut putih lembut seperti ini. Saat berbicara, Long Sui mengeluarkan gunting dari dewa yang tahu di mana, dia mengambil beberapa helai rambut putih Leng Yulan dan mencoba memotongnya. Chen Xiang tidak menghentikan Long Sui, tetapi segera adegan aneh muncul di depan matanya. Long Sui sebenarnya tidak bisa memotong helaian rambut putih itu. Itu dikonfirmasikan. Dia pasti telah mewarisi darah dari Vena yang sama denganku. Meskipun darah naga putih di dalam dirinya tipis, ketika kekuatannya meningkat, itu juga akan tumbuh perlahan. Dia perlu menyerap banyak kekuatan, tetapi pada waktu itu dia memiliki tubuh yang kuat mirip dengan naga. Long Sui mencium pipi indah Leng Yulan sebelum berubah menjadi kilatan putih dan kembali ke lengan Chen Xiang. Meskipun naga dilahirkan tanpa tubuh dan hanya roh, masih ada sejumlah kecil darah naga di dalam roh mereka. Itu akan seperti kabut yang mengisi semangat. Melalui kenangan turun-temurun, roh kemudian akan mulai mengambil sejumlah besar roh Qi untuk membuat tubuh yang cukup kuat bagi capung untuk menghancurkan cangkangnya. Itulah yang ingin diberitahukan Long Sui kepada Chen Xiang.